Semangat pagi mahasiswa, hari ini kita akan melihat bersama video pembelajaran untuk materi destilasi. Sampel yang kita gunakan untuk materi destilasi ini masih sama seperti sampel yang kita gunakan pada beberapa metode ekstraksi sebelumnya, yaitu rimpang kunyit. Namun bedanya, rimpang kunyit yang kita gunakan untuk proses destilasi kali ini adalah rimpang kunyit dalam kondisi yang segar dan tidak dalam kondisi serbuk yang kering. Pertama yang kita lakukan adalah membersihkan kotoran-kotoran yang masih melekat pada bagian luar dari rimpang kunyit, seperti tanah. Membersihkan dengan cara disikat seperti pada video di awal tadi. Setelah bersih, maka rimpang diiris dengan ketebalan kurang lebih 0,2 hingga 0,3 mm, lalu ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Kita kali ini menggunakan rimpang kunyit segar sebanyak 100 gram. Setelah rimpang kunyit ditimbang, dimasukkan ke dalam labu alas bulat dan ditambah air kurang lebih 200 ml. Lalu kita pasang rangkaian alat destilasi seperti pada video. Di atas labu alas bulat kita pasang pipa bengkok, kemudian dihubungkan dengan kondensor atau pendingin. Bagian bawah kondensor nanti akan kita pasang pipa alonga dan ada wadah atau penampung untuk destilat. Mahasiswa harap memperhatikan bagaimana cara Bu Ririn dan Bu Nana dalam merangkai alat destilasi. Agar tidak banyak uap yang keluar pada rangkaian alat destilasi, kita akan membuat semacam sumbat untuk menghalangi hilangnya minyak atsiri yang berhasil dipisahkan. Perhatikan hingga tidak ada sedikit celah pun ya untuk rangkaian alat destilasi ini. Kita rekatkan solatip pada masing-masing sambungan dari beberapa alat yang terdapat pada rangkaian destilasi ini. Setelah bagian bawah kita rekatkan masing-masing sambungannya dengan solasi, kita beralih ke bagian atas ya. Kita juga rekatkan dan
mencegah adanya celah-celah yang membuat senyawa aktif nanti bisa hilang melalui celah tersebut. Selanjutnya kita akan memasang selang ya. Yang ditunjuk itu adalah selang untuk masuk. Kita akan hubungkan dengan keran, yang di atas merupakan bagian untuk selang keluar. Kita akan lebih dekatkan pada wastafel ya, karena nanti selangnya tidak terlalu panjang, sehingga kita dekatkan dengan wastafel. Mahasiswa harus menjaga selang ini tidak lepas selama proses destilasi ya, sehingga biasanya lebih direkatkan lagi atau lebih dikencangkan lagi selang ini dengan bantuan tali seperti yang ada pada video. Setelah aliran air masuk, kita pasang selang di bagian atas untuk aliran air keluar. Kemudian kita coba menyalakan keran dan kita atur supaya aliran air ini pas ya. Nah, itu akan naik airnya, kemudian akan keluar melalui selang bagian atas, yaitu selang keluar. Selanjutnya kita berikan sumber panas. Kita pakai lampu Bunsen ya. Nah, itu sudah kelihatan apinya. Kita akan gunakan lampu Bunsen api tersebut sebagai sumber panas pada proses destilasi. Dengan berjalannya waktu akan mendidih di bagian labu alas bulat dan mahasiswa bisa melihat hasil tetesan pada wadah destilat. Yang perlu dipahami, yang berada pada wadah destilat ini atau destilat yang keluar dari proses destilasi masih tercampur antara air dan minyak atsiri. Sehingga nanti di akhir kita perlu pisahkan dengan menggunakan corong pisah dan kita ambil hanya bagian minyaknya saja. Sambil menunggu proses destilasi, kita akan siapkan dulu untuk proses identifikasi minyak atsiri dengan KLT. Di dalam video, Bu Nana akan membuat eluen atau fase gerak untuk identifikasi KLT minyak atsiri dengan menggunakan pelarut N-heksan etil asetat dengan perbandingan 96:4. Mahasiswa dapat berlatih bersama dosen bagaimana cara membuat eluen atau fase gerak ini dengan volume tertentu. Pembelajaran mengenai identifikasi dengan KLT ini nanti akan lebih diperdalam saat kita masuk ke materi kromatografi lapis tipis ya. Namun mahasiswa bisa melihat dulu bagaimana sekilas proses dari KLT ini. Dalam video akan dibuat fase gerak sebanyak 10 mili dari campuran pelarut tadi, dimasukkan ke dalam chamber atau bejana untuk identifikasi KLT seperti pada video, dan ditambahkan 1 kertas penjenuhan ya. Apa fungsi dari kertas penjenuhan nanti akan dibahas selama proses diskusi dengan mahasiswa. Saat proses destilasi berakhir, kita sudah mendapatkan cukup banyak volume destilat seperti pada video. Kita akan tuang ke dalam corong pisah. Kita akan ambil bagian minyaknya saja. Mahasiswa nanti bisa melihat ya, di bagian bawah itu adalah airnya atau aquades, sedangkan minyaknya berada di bagian atas. Tidak terlalu banyak karena memang minyak atsiri di dalam suatu bahan tanaman ini tidak dalam kondisi yang major atau mayor ya, sehingga hanya terdapat selapis minyak di atas aquades. Hati-hati dalam memisahkan, sebisa mungkin minyaknya tidak melekat pada
wadah atau corong pisah. Sehingga nanti saat memisahkan di bagian corong pisah yang masih kira-kira terdapat tapak-tapak minyak, kita akan coba tarik ke bawah sehingga masuk ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Kita mulai keluarkan aquadesnya ke dalam wadah tampungan yang nantinya kita akan tidak gunakan lagi ya aquades ini. Kita bisa memutar corong pisah seperti pada video untuk bisa menarik minyak atsiri pada bagian wadah dalam dari corong pisah. Kemudian minyak yang sudah terpisahkan dan ditempatkan pada wadah tertentu, kita akan totolkan pada lempeng KLT untuk dilakukan identifikasi dibandingkan dengan pembanding tertentu. Mahasiswa bisa melihat bagaimana sampel diaplikasikan atau ditotolkan pada lempeng KLT. Sampel ditotolkan berulang kali, setiap totolan ditunggu hingga penotolan pertama mengering. Mahasiswa bisa menggunakan bantuan kipas atau hair dryer untuk mengeringkan penotolan sebelumnya. Setelah bejana elusi atau chamber ini jenuh oleh fase gerak yang tadi sudah dimasukkan, maka lempeng KLT yang telah ditotolkan sampel maupun baku dimasukkan ke dalam chamber. Mahasiswa bisa menggunakan chamber seperti pada video. Setelah proses KLT berakhir, kita akan menganalisis dengan menghitung RF. Demikian tadi serangkaian proses destilasi dan identifikasi minyak atsiri yang dihasilkan dengan menggunakan KLT. Mahasiswa akan mendapatkan data pengamatan di luar video pembelajaran ini. Data yang akan dibagikan kepada mahasiswa nanti akan dianalisis lebih lanjut oleh mahasiswa berupa noda pada KLT yang akan dihitung angka RF-nya. Terima kasih kepada tim yang telah membantu, Bu Nur Hasanah, Bu Hatania, dan saya sendiri, Bu Ririn Suharsanti. Sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk mahasiswa sekalian. Bu Ririn doakan mahasiswa sehat selalu dan selalu semangat dalam belajar.